Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini adalah untuk mata kuliah IMK. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan keempat. Materinya yaitu tentang mengenai faktor komputer. Nah, sebelumnya pertemuan yang ketiga itu membahas mengenai faktor manusia. Nah, jadi komponen interaksi manusia dan komputer itu selain faktor manusia juga ada yang namanya faktor komputer. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih tentang faktor komputer. Nah, Nah, untuk definisi komputer di sini ada subtopik dari komputer. Yang pertama yaitu ada definisi komputer, terus ada kedua yaitu komponen komputer, dan yang ketiga yaitu adalah peralatan input. Nah, yang keempat yaitu adalah peralatan output. Nah, untuk definisi komputer, saya yakin nih teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan komputer. Nah, komputer sendiri itu berasal dari kata Latin yang disebut dengan komputer, yang berarti menghitung. Nah, menurut Hammaker, komputer adalah mesin menghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Nah, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, jadi awalnya komputer itu adalah salah satu mesin hitung. Nah, mesin hitung itu kan elektronik yang sangat cepat. Nah, dan dapat menerima informasi berupa inputan digital, lalu memprosesnya sehingga menghasilkan output berupa informasi baik berupa tampilan, suara, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjut di sini adalah cara kerja komputer. Nah, untuk cara kerja komputer ini di sini ada gambar daripada alur kerja komputer atau cara kerja komputer. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ketika suatu informasi itu dimasukkan, ya entah itu informasi berupa ketikan, berarti dia itu berupa masukan input device. Nah, berarti di sini dia berupakan ketikan, maka dia akan menggunakan input device berupa keyboard seperti itu, atau mungkin suara, nah dan sebagainya ya. Jadi suatu data itu akan melalui yang namanya input device. Nah, jadi masukan itu tuh adalah input device. Bisa itu ada keyboard, bisa itu mikrofon, bisa itu scanner dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi setelah setelah masukan, jadi di dalam CPU itu adalah ada namanya yaitu prosesor yang disebut dengan control unit AU atau control processing unit ya. Nah, di dalam CPU ini kan ada CPU ini sendiri itu ada 2 bagian. Nah, yang pertama itu adalah prosesor. Nah, untuk prosesor dan yang kedua yaitu ada memori. Nah, prosesor itu sendiri terbagi lagi menjadi 2. Nah, disebut dengan control unit dan ALU atau arithmetical logic unit. Nah, masukkan dalam memori dan memori sendiri itu juga ada 2 bagian. Nah, yang disebut dengan ROM dan RAM. Nah, setelah diproses dan disimpan juga di dalam CPU, kemudian informasi tersebut akan dikeluarkan atau akan menghasilkan informasi melalui output device. Nah, disinilah entah itu output berupa tampilan, berarti akan muncullah seperti layar atau monitor. Nah, jadi seperti itu ya. Berikutnya di sini kita akan membahas lebih detail ya tentang gambar yang tadi, cara kerja komputer yang tadi nih. Nah, yang pertama yaitu adalah peralatan input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, peralatan input itu ya
tadi kan sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwa input tadi berfungsi untuk memasukkan data di dalam komputer. Jadi datanya itu berupa ketikan, maka akan menggunakan keyboard seperti itu. Nah, yang kedua itu ada prosesor berfungsi untuk mengelola semua aktivitas komputer. Bisa dalam CPU control unit itu mengkontrol semua perangkat yang terpasang. Terus ada yang disebut dengan arithmetic logic unit yang mengelola data aritmatika dan logik. Nah, kemudian setelah masukkan di dalam prosesor, yaitu berfungsi untuk mengelola semua aktivitas komputer. Jadi central processing unit dan CPU ada berbagai bagiannya yang bernama prosesor. Nah, ini berfungsi untuk mengelola semua aktivitas komputer. Jadi, aktivitas komputer itu yang mengelola adalah prosesor. Nah, maka disebut dengan otak dari pada komputer itu sendiri. Nah, jadi prosesor itu sendiri itu kan terbagi menjadi dua nih yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada CPU atau disebut dengan control unit. Nah, yang kedua yaitu ALU. Nah, disebut dengan arithmetic logic unit. Nah, jadi apa sih itu? Nah, gitu ya. Apa itu control unit itu? Nah, apa sih control unit itu gitu ya? Nah, control unit itu adalah tugasnya untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang. Jadi, perangkat input device, kemudian output device itu yang mengkontrol itu ya semuanya CU atau control unit. Nah, jadi tugasnya CU itu adalah mengkontrol semua perangkat yang terpasang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ALU itu adalah arithmetic logic unit. Nah, kita kan tahu tuh untuk itu ada pengolahan data ya. Untuk pengolahan data ya. Nah, bahwa aritmatika itu sendiri adalah berurusan dengan matematika ya, matematika atau aritmetik dengan logik. Nah, jadi ALU itu berfungsi untuk mengelola dan mengubah data yang berupa aritmatika atau logika. Jadi yang berupa hitung-hitungan atau logika itu mereka akan mengolah di ALU. Nah, ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada memori berfungsi sebagai media penyimpan data. Nah, yang pertama yaitu ada ROM dan RAM. Nah, berikut itu adalah setelah melewati prosesor nih ya. Setelah melewati prosesor, jadi kemudian ada bagian disebut dengan memori. Nah, ya memori itu sendiri kita tahu bahwa fungsi dari memori itu adalah sebagai media penyimpan data. Nah, memori itu sendiri dibagi lagi nih menjadi ROM dan RAM. Nah, ROM itu adalah read only memory dan RAM itu adalah random access. Nah, ROM itu sendiri hanya dapat dibaca dan diisi oleh pabrik. Nah, membuat komputernya itu sendiri. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Jadi dia tuh hanya dapat dibaca dan diisi oleh pabrik tersebut, oleh komputer ya, pabrik komputer itu sendiri. Jadi data yang akan tersimpan di dalam memori ROM itu tidak bisa dihilang begitu saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk RAM itu adalah random access. Nah, random access itu adalah penyimpan data sementara. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau untuk ROM itu adalah read only memory, itu hanya dapat dibaca dan diisi oleh pabrik. Nah, jadi kita tidak bisa mengkotak-atik gitu ya atau menghapusnya. Tapi kalau untuk RAM itu adalah penyimpan sementara. Nah, jadi ketika kalian melakukan proses pengetikan itu belum disimpan kan di dalam hard disk. Nah, misalnya kalian bisa masih mengetik tuh. Nah, kalian membuka sesuatu, melakukan aktivitas di situ. Nah, ketika akan tersimpan sementara dalam jadi data itu akan tersimpan sementara di dalam memori. Nah, ini adalah RAM. Jadi jangan sampai, jadi gimana ya? Jadi itu yang disebut dengan RAM gitu loh. Nah, jadi jangan
sampai keliru lagi nih, RAM itu apa, ROM itu apa ya. Kalau ROM itu read only memory, kalau RAM itu adalah random access, jadi penyimpan data sementara. Oke. Jadi kelemahan dari RAM itu, apabila RAM itu dia menyimpan sementara waktu, apabila kemudian itu komputer mati, maka ia tidak bisa membuka tampilan yang tadi. Nah, jadi inputnya RAM itu hanya bisa menyimpan data sementara, jadi sementara waktu, dan tidak bisa menyimpan secara lama ya, seperti itu ya, beda dengan hard disk ya. Nah, yang selanjutnya yaitu peralatan output, nah yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran. Nah, kemudian setelah menuju memori ya, lalu kita ke peralatan output. Nah, seperti itu, ke peralatan output. Jadi informasi yang menghasilkan dari memori tadi, dari prosesor, kemudian memori menghasilkan informasi melewati peralatan output. Nah, jadi berfungsi untuk menghasilkan keluaran. Nah, informasi berupa apa? Nah, misalnya keluaran berupa suara, ya maka akan dikeluarkan melalui sound card ya, atau speaker. Terus misalnya apabila itu informasinya atau keluarannya itu berupa tampilan, ya maka akan tampilannya itu ya monitor. Ya gitulah, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut yaitu tentang komponen ya, sorry ya, ini tulisannya salah nih, komponen komputer. Nah, untuk komponen komputer yang sudah seperti yang kita ketahui, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada hardware, terus ada software, dan yang ketiga ada brainware. Nah, jadi untuk komponen komputer itu ada hardware yang merupakan peralatan fisik yang dapat kita lihat dan dirasakan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa input device, kemudian CPU, terus ada input device, output device, itu merupakan hardware. Nah, jadi intinya hardware itu peralatan fisik yang dapat kita lihat dan kita rasakan, ya gitu, seperti itu. Ada monitor juga, terus ada RAM, ROM, terus ada hard disk dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada software. Nah, kemudian setelah dari hardware kita ada software ya. Nah, software itu sendiri adalah program komputer yang berguna untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, jadi kalau ada komputer ya ada hardware-nya. Nah, tetapi tidak diinstal software, maka juga tidak akan bisa melakukan suatu pekerjaan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada hardware, ya tidak ada softwarenya gitu. Jadi itu komputer tidak akan balance ya. Tidak ada balance gitu loh. Soalnya kalau misalnya hardware aja, jadi emang bentuk benda mati gitu aja gitu loh. Kalau misalnya hanya ada software, gimana cara jalaninya? Gimana ada software gitu ya. Nah, selanjutnya brainware. Nah, brainware ini yang seperti kita tahu itu adalah pengguna yang terkait langsung dalam pemakaian komputer. Jadi, nah untuk kita biasanya terjalin interaksi manusia dan komputer sendiri. Selain adanya faktor manusia, juga ada faktor komputer. Nah, gini nih, dalam faktor komputer sendiri itu ada komponen yang harus ada, teman-teman. Nah, jadi ada 3, hardware, software, dan brainware itu harus ada gitu loh dalam komponen komputer. Nah, kalau ada hardware tapi tidak ada software juga tidak bisa. Nah, bagaimana kalau ada hardware dan ada software tapi tidak ada penggunanya? Maka interaksi manusia dan komputer itu tidak akan terjalin atau tidak akan balance gitu ya. Jadi cuman ya tidak, gimana sih cara interaksinya gitu loh ya. Nah, siapa sih yang akan menjalankannya gitu? Siapa sih akan yang menggunakannya, yang hardware dan software ini gitu loh. Nah, jadi ketiga komponen komputer ini itu harus ada untuk untuk memenuhi interaksi manusia dan komputer, seperti itu. Nah, kita lanjut yaitu piranti input atau output. Nah, kita mengingat kembali nih masalah piranti input dan output. Sebelumnya kan di semester 1 mungkin ya teman-teman sudah
pelajari tentang ini. Jadi diingat-ingat kembali lah. Kalau menurut saya sih mungkin semester 1 mungkin sudah dipelajari ya, mungkin sama dosen lain. Nah, di sini di dalam konteks IMK, suatu piranti memungkinkan komputer antara manusia dan komputer itu melalui beberapa aluran komunikasi fisik. Nah, diseleksikan sebagai yang pertama itu ada piranti masukan, itu ada ke komputer, itu kan misalnya keyboard, terus ada piranti keluaran dari komputer, misalnya itu ada speaker. Nah, itu ada contoh. Terus kita lanjut yaitu peralatan input ya. Ini adalah peralatan input, yaitu disebut yang hardware-nya. Seperti yang kita ketahui itu ada keyboard, ada mouse juga, ada joystick, terus ada trackball, terus ada track point, terus ada line pen, terus ada touchscreen. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu dulu deh. Nah, di sini kita lihat di sini ada piranti input yang pertama yaitu keyboard, kita bahas ya. Nah, untuk keyboard itu tentu kalian sudah tahu ya. Tidak asing lagi dengan keyboard. Di sini ada tampilan gambarnya juga nih. Nah, jadi keyboard itu sendiri merupakan piranti terbaik. Nah, untuk apa ya? Untuk input yang berbentuk teks. Nah, jadi keyboard itu hanya digunakan untuk input yang berfungsi berbentuk teks. Mungkin bukan hanya teks saja, mungkin dia bisa berfungsi untuk lain, tapi lebih ke teks seperti itu. Jadi keyboard ini tidak bisa digunakan untuk input berupa suara. Nah, jadi dia tuh merupakan piranti terbaik input yang berbentuk teks, karena kita akan mengetik misalnya angka A, terus ada B, terus ada huruf teks. Nah, itu adalah penggunaan piranti keyboard. Nah, meskipun demikian peneliti juga menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan berbentuk pilihan, ya kan? Jadi keyboard itu bisa berbentuk pilihan juga, yang memakai untuk pilihan ya. Situ ada tanda ke atas, bawah dan lain-lain. Nah, tapi atau suatu menu ya. Nah, keyboard ini mungkin lebih lambat gitu ya. Nah, kurang akurat dan kurang disukai oleh pengguna. Nah, dibandingkan dengan piranti-piranti masukan lainnya. Jadi keyboard ini lebih unggul berupa interaksi teks, tapi untuk pengguna berupa pilihan lebih baik tidak menggunakan keyboard. Nah, sebenarnya memang keyboard itu bisa melakukan pekerjaan yang berbentuk pilihan. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara tombol di atas. Misalnya ada tombol atas, bawah, kiri, kanan, ya kan? Itu sebenarnya bisa. Nah, ada yang lain-lain ya. Ada Windows dan lain-lain, itu tuh untuk melakukan pilihan itu kemudian ada tombol Windowsnya juga ya, di mana keyboard akan tetapi pekerjaannya itu lebih lambat dibandingkan dengan jenis alat lainnya. Nah, jadi keyboard itu hanya bagusnya untuk ketikan saja, tapi untuk memilih menu misalnya itu bisa juga digunakan dilakukan oleh keyboard ya, tapi mungkin lebih lambat. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang emang lebih suka pakai keyboard aja gitu daripada bandingkan dengan alat-alat input lainnya seperti ada mouse dan lain-lain. Semuanya bisa dilakukan dengan keyboard, cuman fungsinya bukan di situ sebenarnya ya. Fungsinya bukan di situ. Oke, di sini lalu ada di dalam keyboard sendiri ada juga ternyata berupa tombol-tombol keyboard. Nah, bisa dilihat di sebelah ya. Jadi ada dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tombol fungsi atau key ya, function key. Nah, function key itu kemudian tombol alphanumeric key, terus ada kontrol atau tombol key, terus ada kemudian tombol numerik atau numeric key. Nah, di sini kalau untuk fungsi key itu tuh di bagian atasnya, di bagian atasnya ya.
Itu misalnya F1, F2, F3 dan F4 dan lain-lain gitu ya. Terus kalau untuk numerik, nah di situ ada yang paling sebelah kanan itu ada tombol 1, 2, 3, 4, 5 ya dan lain-lain. Terus untuk kursor keyboard itu ada atas, kanan, kiri, bawah ya. Nah, ada yang tengah tuh. Nah, terus ada alphanumeric. Nah, alphanumeric itu adalah yang A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Nah, itu pengetikan berupa angka ya, enter dan sebagainya. Jadi ada enter juga, ada angka juga, ada A, B, C dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Mouse. Nah, mungkin tidak asing lagi dengan mouse nih. Sebuah mouse itu menghubungkan dua operasi penting berbasis layar. Dia berbasis layar karena tampilan itu ada di layar. Nah, jadi yang pertama itu ada sebuah mouse menggabungkan dua operasi penting berbasis layar. Yang pertama itu adalah kemampuan menggerakkan. Nah, kemampuan menggerakkan inilah mouse itu bisa menggerakkan ke kanan, ke kiri, putar dan lain-lain ke. Nah, yang kedua yaitu kemampuan memilih suatu objek pada layar di dalam suatu piranti. Nah, setelah itu selain bisa menggunakan kursor, dia juga mempunyai kemampuan memilih suatu objek pada layar dalam suatu piranti. Nah, makanya saya bilang tadi keyboard juga bisa memilih suatu objek, tapi dengan cara ke kanan ke kiri pakai keyboard yang itu ya. Nah, tapi kelebihan dari mouse ini dia lebih cepat. Nah, jadi dalam suatu dia juga bisa kemampuannya memilih suatu objek cara jadi tinggal mengetik saja gitu loh, tinggal klik gitu ya. Jadi kalau pakai keyboard itu mungkin sih kalau pakai keyboard ya bisa ya, cuman cara tombolnya itu pakai kanan, kiri, atas, bawah mungkin lebih lambat gitu ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang cepet juga nih pakai keyboard, kan itu tergantung dengan kebutuhan kita sebenarnya. Oke, kita di sini terus jadi gerakan mouse pada permukaan datar itu menentukan gerakan kursor pada layar. Nah, mouse itu pada umumnya mempunyai 1-3 tombol pada bagian atas untuk memilih objek. Nah, mungkin ada 3 ya, mungkin di layar juga bisa dilihat. Di situ ada 3. Yang pertama ada kanan, kiri, dan di bagian tengahnya juga ya, seperti itu. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu joystick. Nah, untuk joystick di sini kalian bisa lihat gambar joystick itu bisa digunakan untuk apa. Nah, mungkin sudah kelihatan ya kegunaannya untuk apa. Mungkin ini tidak asing lagi untuk para gamer ya, yang pencinta gamer. Nah, biasanya itu para gamer tuh sudah tidak asing nih dengan ini nih gitu loh. Kalau masih asing berarti dia bukan gamer ya. Oke, untuk gerakan kursor pada joystick itu dikendalikan sebuah tuas yang ditanamkan pada sebuah atas. Nah, yang pertama yaitu membutuhkan tempat yang sedikit. Nah, karena bentuknya juga tidak terlalu besar, tidak mengganggu layar dan lain-lain, kita jadi tidak terlalu apalah ya gitu ya. Nah, juga harganya tuh juga murah sehingga banyak digunakan oleh para pemain komputer game seperti main pesawat, mobil balap dan lain-lain sebagainya. Mungkin saya kurang paham ya tentang games ya, tapi mungkin teman-teman yang gamer mungkin sudah paham lah gitu lah ya. Oke, kita lanjut di sini piranti input tentang trackball. Nah, untuk trackball ini seperti bentuknya trackball ya. Mungkin kalian ada yang pernah menemuinya sebelumnya mungkin. Jadi sepertinya seperti ini nih. Jadi sepertinya bentuk ini. Ada bola ya, ada bola di atasnya. Nah, trackball itu dapat dilukis sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Nah, terdiri atas dasar yang tetap yang menjanggal sebuah bola. Jadi di tengahnya itu ada bolanya. Nah, bolanya itu digunakan untuk apa sih gitu ya? Ya untuk kita putar-putar. Nah, untuk kita putar-putar ya, ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah gitu ya. Kita putar-putar gitu loh. Jadi user itu hanya untuk menggerakkan bola dan untuk memindahkan kursor. Nah,
bentuk mouse bola itu jadi ya lebih seperti inilah ya. Untuk trackball gitu ya, dia sama dengan mouse, cuman bedanya dia pakai bola di atasnya. Nah, selanjutnya kita lihat sifatnya ya. Kalau untuk sifatnya itu tuh mudah dipelajari. Nah, mungkin tidak jauh beda ya dengan mouse. Nah, terus memudahkan sedikit, membutuhkan sedikit ruangan seperti joystick. Nah, jadi tidak banyak makan tempat, mungkin karena kecil juga ya, sehingga tidak memakan banyak ruang. Nah, yang ketiga yaitu dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa trackball itu adalah salah satu piranti penunding yang terefisien. Nah, dalam hal ketepatan dan kecepatan. Jadi mungkin lebih cepat ya daripada mouse. Nah, jadi katanya itu peneliti itu trackball itu adalah salah satu piranti penanding nih. Piranti penuding. Nah, penuding itu untuk penunjuk ya. Nah, untuk milih-milih nih penuding yang terefisien dalam hal kecepatan dan ketepatan. Jadi dibandingkan mouse ini diklaim untuk itu lebih cepat dan untuk menuding dan untuk memilih atau juga memindahkan. Jadi trackball ini diklaim lebih terefisien di dalam hal ketepatan dan kecepatan gitu ya. Jadi ada kelebihannya ya, ada kelebihan masing-masing. Oke, kita lanjut yaitu piranti input track point. Nah, untuk track point wow. Di sini kalian bisa lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar warnanya merah. Nah, di merah tuh di tengah. Nah, itu di dalam keyboard tuh ya. Kemudian di dalam keyboard itu ada tombol yang merah. Nah, itulah disebut dengan track point. Nah, ya, track point. Nah, tapi tidak semua keyboard yang ada track point-nya. Oke teman-teman, nah ada beberapa keyboard tertentu yang ada track point, jadi tidak semuanya yang punya track point. Nah, track point ini dikenal sebagai joystick dan egg point adalah miniatur dari joystick yang dikenal antara kunci G dan kunci H pada keyboard. Nah, biasanya dipakai bersama dengan dua buah tombol dan fungsinya sama dengan mouse. Karena egg point ditampilkan pada keyboard, maka tidak memerlukan tambahan ruang untuk operasinya. Nah, egg point dioperasikan cukup dengan 1 hari saja, tidak memerlukan ruang. Oke, kita lanjut di selanjutnya yaitu light point. Nah, untuk light point itu merupakan pena yang membangkitkan informasi ketika dituding pada layar. Nah, ketika light point dituding pada tampilan CRT, sebuah lensa memfokuskan setiap cahaya yang terpancar dari layar menuju sebuah detektor cahaya dan fotosel. Nah, jadi layar pun tidak sembarangan ya untuk CRT-nya. Nah, permasalahannya pada light pen itu ya. Jadi untuk permasalahan pada light pen itu ada pena dapat mengganggu layar, terus gampang rusak dan patah, terus melelahkan tangan. Nah, kira-kira input light pen ini ada keunggulannya juga nggak gitu ya? Pasti ada. Nah, keunggulan itu kita bisa menuding ke hal-hal yang kecil, misalnya ada menu-menu yang kecil dan dan kita membutuhkan sesuatu hal yang kecil ya. Jadi untuk menudingnya gitu, kalau kita menggunakan touchscreen itu kan tangan kita kan lebih besar ya lebih tebel nih ya daripada pen ya. Jadi maka sesuatu hal yang lebih detail itu pengeditannya lebih pakai light point ya, jadi lebih pakai pen gitu loh. Jadi misalnya itu jadi penudingan lebih mendetail, jadi dia bisa menggunakan pakai ini seperti itu ya. Oke. Terus kita touchscreen ya, input piranti input yang touchscreen. Nah,
Untuk touchscreen dapat digolongkan dalam panel sensitif sentuhan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat pada HP Android kita ya. Itu adalah touchscreen ya. Nah, cara kerjanya adalah dengan menginterupsikan berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi atau bahkan pantulan ultrasonik. Nah, mungkin tidak terlalu tidak terlalu wow atau gimana ya. Mungkin kita sudah tahu ya itu touchscreen itu apa ya. Karena sudah sering juga kita temui ya. Mungkin pasti kita semuanya ada ya. Karena HP itu Android itu tuh pakai touchscreen. Nah, untuk keunggulan touchscreen itu cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus. Nah, baik untuk memilih menu, terus membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruangan kerja ya. Oke, untuk kerugiannya, jari-jari itu dapat mengkotorkan layar. Nah, yang kedua dapat menyebabkan kelelahan lengan. Nah, jari tangan itu kan bukan alat penuding yang presisi. Nah, terutama untuk penuding bagian-bagian daerah kecil gitu. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada poin-poin berdasarkan jenis pekerjaan dengan piranti yang cocok nih. Nah, misalnya jenis pekerjaan masukan itu adalah tombol numerik. Nah, maka piranti yang cocok adalah tombol numerik. Misalnya pada beberapa teks ya, maka kalau untuk masukkan teks itu pakai alpha numerik, yaitu numerik keyboard atau QWERTY gitu. Kalau untuk piranti jenis pekerjaannya itu pakai seleksi objek, maka untuk piranti yang cocok yaitu mouse, joystick, trackball, like pen. Nah gitu. Kalau untuk jenis pekerjaan manipulasi objek, maka untuk piranti yang cocok untuk yang digunakan yaitu mouse, joystick, trackball, like pen. Nah, untuk tagging atau alur, jadi piranti yang cocok yaitu pakai mouse, joystick, dan like pen seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu memilih piranti yang cocok dengan user. Nah, aspek penting dari piranti masukan adalah hubungan antara gerakan fisik dari piranti dan kegiatan khas pada antarmuka. Nah, untuk langsung vs tidak langsung itu ada apakah gerakan fisik dari piranti secara langsung berkaitan dengan aksi layar. Nah, gitu ya. Jadi absolute vs relatif itu adalah apakah lokasi piranti secara langsung mengendalikan lokasi pada layar gitu. Jadi tergantung pemilihan pirantinya yang cocok. Oke, selanjutnya yaitu panduan memilih piranti. Nah, sini ada poin-poinnya ya dalam pemilihan piranti. Jadi kita harus ada panduannya nih. Yang untuk pertama yaitu pertimbangkan dulu nih karakteristik dari user sekarang dan masa datang. Nah, kira-kira kalau kita pakai mouse yang model ini untuk 10 tahun gimana ya? Apakah akan cocok atau gimana gitu ya? Masih bisa nggak digunakan gitu kan? Kalau misalnya mouse dulu kan, tahu nggak mouse dulu yang untuk mencolokkannya itu kan ada yang bulat ya, apalah namanya lupa juga tuh, dia bulat. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak yang petak gitu loh ya kan. Kalau untuk yang buat kan, kalau untuk monitor kan susah tuh mencarinya gitu loh. Jadi kita tuh memilih piranti yang kita harus bisa sedikit memprediksi lah kira-kira komputer 10 tahun yang akan datang itu cocok nggak dengan yang kita cocok buat gitu loh. Nah, jadi kita bisa sambil memprediksi ya karakteristik yang sekarang dan juga di masa datang. Nah, supaya apa ya? Supaya alat itu bisa dipakai lebih lama. Jadi tidak hanya tergantung tergantung zamannya aja gitu loh. Kalau 2010 ya 2010 aja dipakai gitu, besok udah nggak pakai lagi gitu, nggak zaman gitu ya. Jadi pokoknya tuh kita harus bisa gimana ya, harus bisa memprediksi lah apakah dia bisa bermanfaat nggak untuk yang tahun yang akan datang atau gimana gitu ya. Nah, yang kedua yaitu cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta.
Nah, jadi karakter untuk apa sehingga kita mencocokkan piranti, apakah cocok untuk karakteristik itu untuk persyaratan yang menentukan tadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu pertimbangkan penelitian sebelumnya. Nah, untuk kerja user seperti itu. Nah, jadi selain kita bisa memprediksi nanti seperti apa dan juga perlu penelitian sebelumnya, apalagi nih kalau kita menggunakan dalam taraf yang banyak, misalnya untuk perusahaan. Jadi kita harus ada meneliti gitu loh, harus ada yang kita teliti dulu apakah dia cocok atau tidak. Jadi jangan asal-asalan seperti itu ya. Jadi harus dikira-kirakan dulu apakah bisa dicoba nggak atau enggak gitu ya. Jadi jangan asal-asalan deh, karena kita akan memproduksi banyak ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ujikan piranti masukan dalam lingkungan kerja. Nah, jadi kita harus ujikan dulu nih piranti masukannya dalam lingkungan kerja, apakah cocok nggak piranti ini dalam lingkungan kerja, apakah cocok atau tidaknya gitu. Jadi harus kita teliti dulu ya. Oke, selanjutnya yaitu optimalkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi. Nah, jadi kita kalau bisa milih piranti yang di dalam nanti kita bisa melakukan modifikasi, sehingga misalnya ada perubahan suatu saat kita bisa nggak dimodifikasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kita membuat suatu alat atau apa tuh emang bisa dimodifikasi lah gitu. Jangan jangan mentok di situ aja, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu piranti keluaran. Nah, untuk piranti keluaran di sini ada saya buat yaitu monitor dan printer. Oke, untuk piranti keluaran yang pertama yaitu layar tampilan. Nah, untuk layar tampilan komputer pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tidak stabil. Nah, yang kedua yaitu timbul kedip pada saat gambar di refresh. Nah, kalau misalnya kita tekan refresh, pasti layar itu akan berkedip-kedip ya. Nah, itu adalah salah satunya, yaitu adalah untuk tampilan layar komputer gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu dipengaruhi faktor-faktor lingkungan seperti refleksi, terus ada posisi user, cahaya ruangan dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat, rentan terhadap naik turunnya tegangan listrik. Nah, kalau untuk komputer itu emang sangat rentan ya untuk tegangan listrik, karena untuk masukannya tuh emang gimana ya? Ya seperti itulah ya. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat membuat mata kita cepat lelah. Nah, benar sekali. Kalau misalnya kita sering-sering melihat layar komputer atau layar monitor, itu ya benar-benar mata cepat banget lelahnya. Karena radiasi yang dikeluarkan oleh layar komputer itu benar-benar sangat tidak bagus banget nih untuk mata kita gitu. Kalau bisa sih jangan sering-sering ya lihat layar. Jadi biar bisa gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu piranti keluaran untuk pedoman warna. Nah, untuk jumlah warna yang ideal misalnya itu ada 5 sampai 10. Nah, untuk rentan mata manusia sensitif terhadap warna merah dan hijau. Oleh sebab itu, informasi yang dimasukkan untuk mencari perhatian menggunakan warna tersebut. Jadi kalau misalnya mata kita lelah ya kita harus mencari warna hijau. Kan pernah tuh dengar kata-kata guru atau dosen kita, kalau misalnya mata atau orang tua kita ya, kalau matanya lelah udah tuh lihat komputer, pergi deh lihat warna-warna apa gitu ya, warna hijau gitu, lihat tuh keluar tuh daun-daunnya ya gitu ya. Itu bagus banget tuh untuk meredakan ya. Oke, nah selanjutnya yaitu biru sebaiknya tidak dipakai untuk teks yang menyatakan pusat perhatian. Misalnya biru sangat cocok untuk warna latar belakang. Jadi untuk biru itu emang sangat direkom untuk latar belakang ya. Oke, selanjutnya hindari warna dengan tingkat luminasinya rendah untuk orang tua. Jadi kalau untuk warnanya itu dengan tingkat luminasinya rendah untuk orang tua itu mungkin jangan ya, harus kita hindari lah sebaiknya.
Oke, untuk piranti keluaran yaitu printer. Nah, printer itu berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, tampilan, lain-lain di media kertas. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi nih dengan printer ya. Karena ini adalah alat keluaran, alat output untuk keluaran pencetak ya, mencetak hasil gambar kah, tulisan kah, tampilan media kertas dan lain-lain ya. Jadi lebih ke media kertas. Nah, resolusi printer disebut dengan dpi atau down per inch gitu ya, jumlah titik-titik dalam area inci. Nah, semakin tinggi resolusinya, maka semakin bagus cetakan yang dihasilkan. Kalau misalnya semakin rendah resolusi, maka hasil cetakan akan semakin buruk gitu loh. Jadi kalau misalnya resolusinya tinggi, maka warna itu akan sangat bagus. Kalau misalnya rendah ya warnanya tidak bagus lagi, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, demikian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan kata. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.